Halo Sobat Sehat Koja, kali ini kita akan memulai lagi Koja Trainer Channel kita dengan tema kesehatan mental di tempat kerja. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita bekerja pasti banyak tuntutan ya. Tuntutan baik dari atasan, dari teman kerja, ataupun tuntutan dari bawahan. Nah, itu seringkali kita mendapatkan stres ataupun nanti pada akhirnya mengalami yang namanya gangguan pada kesehatan mental. Oh ya, kesehatan mental di tempat kerja ini juga dalam rangka untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang akan kita peringati pada tanggal 10 Oktober ini. Untuk kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten yaitu Dr. Kasmianto, spesialis SPKJ ya dok ya. SPKJ itu apa? Spesialis apa dok? Spesialis kedokteran jiwa. Spesialis kedokteran jiwa. Jadi yang paling kompeten untuk membahas masalah tentang kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Oke dok, kalau kita bekerja itu ya seringkali kan tuntutan nggak cuma dari atasan, kadang juga kalau kita memiliki bawahan juga kadang bawahan itu juga ada tuntutan pada kita. Nah itu seringkali menimbulkan yang namanya stres atau bahkan nanti pada akhirnya menjadi depresi. Nah sebenarnya stres itu apa, depresi itu apa? Bedanya apa sih dok? Stres sama depresi itu? Ya, jadi kalau stres itu adalah keadaan di mana tekanan itu lebih besar daripada kemampuan kita untuk menghandle. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya kalau kita hanya mampu mengangkat beban 10 kilo, kemudian kita diberikan beban 50 kilo, kita kan jadinya kewalahan. Ya. Nah, itu dikatakan sebagai keadaan stres. Hmm. Namun ketika stres itu berlanjut, ada yang disebut sebagai burnout. Burnout. Berarti stres yang berkepanjangan gitu ya? Aha. Jadi stres berkepanjangan, burnout itu biasanya akan berlangsung lebih lama dan mulai ada gejala-gejala keputusasaan. Oke, sebelum kita lanjut berkepanjangan itu kira-kira ada hitungannya hari, bulan atau gimana dok? Betul. Jadi kalau stres itu biasanya hitungannya hari dan biasanya kita percaya tuh kalau misalnya kalau kita keadaan stres itu bakalan bisa pulih sendirinya. Tapi kalau burnout itu biasanya hitungannya sudah dalam hitungan hari sampai beberapa minggu. Oh, Jadi mulai rasanya kok capek hari ya. sampai minggu ya. Oke, siap. Kayak kok capek kayak gitu. Tapi masih bisa aktivitas normal. Tapi ketika sudah masuk ke keadaan selanjutnya disebut sebagai gangguan depresi, maka gejala-gejala keputusasaan itu menjadi lebih intens, lebih mendalam, dan juga mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan juga hubungan sosial. Dan ketika kita bilang seseorang mengalami depresi, tentunya sudah berlangsung lebih dari 2 minggu. Oke, seperti kalau sudah terjadi gangguan fungsi sebagai manusia ya, itu berarti sudah masuk fase depresi. Depresi. Tapi kalau misalnya kalau stres itu ya masih bisa handle gitu ya. Betul. Kalau burnout tadi fase di antara stres yang berkepanjangan yang menuju ke depresi ya. Kalau kecemasan sendiri itu apa dok? Kalau kecemasan itu artinya perasaan khawatir yang berlebihan, was-was ya. Tapi kita perlu ketahui bahwa kecemasan itu sifatnya ada dua. Ada yang sifatnya nyata, ada juga yang sifatnya nggak nyata. Oh. Jadi contohnya kalau sifatnya nyata, saya takut kecoa. Gitu. Ada benda yang ada bendanya, menyebabkan takutnya ya. Ya, orang sering sebut sebagai fobia ya. Iya betul. Tapi ada juga yang kecemasan yang sifatnya tidak nyata, yang sifatnya floating atau mengambang. Saya takut nanti gimana ya kalau tiba-tiba saya bisa kecelakaan mungkin gitu. Jadi ada kekhawatiran berlebih. Nanti kayak gimana ya? Nah itu yang disebut sebagai kecemasan yang sifatnya tidak nyata. Belum terjadi tapi udah dipikirin. Udah cemas, udah ini ya, sudah dipikirin. Nah, kecemasan itu timbul di fase stres atau di burnout atau di depresi atau ketiganya itu tetap ada stres, ada cemas atau justru di belakang cemas itu timbulnya. Baik, jadi kalau kecemasan itu bisa ada di setiap tahapan. Namun kecemasannya ibaratnya dosisnya aja beda-beda dok. Jadi kalau untuk yang stres itu dosisnya biasanya masih rendah. Gitu. Masih bisa dihandle, oh kayaknya baik-baik aja nanti gitu ya, kekhawatirannya nggak terlalu. Tapi kalau udah masuk ke burnout maupun depresi, dia secara personal pribadinya itu nggak mampu mengelola lagi perasaan cemasnya. Atau sering kita sebut sebagai overthinking ya. Jadi kayaknya pikiran itu banyak banget gitu dan sulit untuk dikontrol. Berarti overthinking itu gejala dari kecemasan maupun depresi berarti saya sudah masuk di situ ya. Oke teman-teman, sehat Koja semuanya,
sobat sehat koja semuanya, kalau Anda sudah mengalami malam-malam hari overthinking segala macam, hati-hati, itu sudah masuk fase depresi atau kecemasan ya. Oke. Dampak depresi dan kecemasan itu sendiri untuk orang yang sedang bekerja ataupun sebagai individu itu apa ya, Dok? Otomatis dia akan mengalami yang namanya gejala-gejala kecemasan seperti sulit tidur, ya. Kita bayangkan aja misalnya kalau kita tiap hari tidurnya 8 jam. Kemudian kita tidak tidur semalaman. Tentunya besoknya rasanya capek. Betul. Kemudian lemes, nggak bisa konsen. Betul. Pada akhirnya akan terjadi penurunan produktivitas. Kita sering dimarahi bos karena tiap hari kok dikasih kerjaan kok nggak selesai-selesai, kok nggak bisa selesai, loadingnya gitu. lambat gitu. Ya. Itu adalah akibat daripada depresi tadi, sehingga mengganggu itu. Berarti akan menurunkan kinerja seseorang ya kalau di tempat kerja ya. Pada akhirnya juga akan menurunkan produktivitas ataupun mengganggu sistem dari pekerjaan itu sendiri ya. Oke, gejala-gejalanya apa, Dok ya? Kira-kira kalau depresi dan kecemasan itu sendiri? Oke, kalau gejalanya pertama paling sering itu muncul adalah kalau depresi adalah perasaan sedih ya. Betul-betul sedih banget gitu. Susah untuk dikontrol rasa sedihnya. Kemudian penurunan. Ada sebabnya nggak sedihnya itu? Atau cuma ngambang yang tadi, floating tadi atau gimana? Biasanya untuk awal-awal depresi itu biasanya ada sebabnya. Oke, jelas gitu. sebabnya jelas. ya. Misalnya kedukaan bikin dia jadi depresi, atau misalnya ada peristiwa traumatis bikin dia depresi, kehilangan pekerjaan, masalah beban kerja yang berat itu juga bisa bikin depresi. Ataupun yang saya tangani sekarang ini adalah peristiwa traumatik terkait pekerjaan pelecehan di tempat kerja. Itu juga bisa menyebabkan kejadian depresi seperti itu. Jadi berbagai macam sebabnya. Tadi gejalanya apa lagi, Dok? Selain apa tadi? Susah tidur Susah tidur, kemudian juga hilang minat. Jadi sebelumnya suka olahraga gitu ya. Kemudian suka musik misalnya. Kemudian tiba-tiba kok nggak ada sama sekali keinginannya. Kayak gitu. Jadi itu merupakan satu tanda adanya depresi. Kemudian juga adanya energi yang berkurang. Ya, energi yang berkurang ini beda pada keadaan stres maupun depresi ya. Kalau stres itu kita energinya masih full sebenarnya. Tapi ketika kita ngalami depresi itu benar-benar kalau baterai itu udah dicas itu sisa 10% mungkin 5%. Jadi betul-betul untuk bangun tidur aja itu rasanya susah banget ketika kita ngalamin keadaan depresi. Ya, oke. Terus kemudian penyebabnya kira-kira apa ya, Dok ya? Kok bisa tadi sudah mungkin tuntutan dari bos atau pekerjaan. Selain itu kalau di pekerjaan apa ya kira-kira penyebab dari depresi atau kecemasan? Atau penyebab secara umumnya aja? Selain tadi yang udah dijelaskan tadi juga trauma ya. Itu ada lagi nggak kira-kira penyebabnya? Oke, jadi ketika kita bahas tentang gangguan psikis, gangguan mental, itu tentunya tidak terlepas dari 3 faktor ya, Dok. Pertama adalah faktor biologik. Ya, kemudian kedua ada psikologis, kemudian ketiga adalah social factor. Kalau biologis sendiri adalah kerentanan seseorang. Jadi setiap orang itu individu punya kerentanan masing-masing untuk mengalami suatu gangguan psikiatri atau gangguan jiwa seperti itu. Jadi itu salah satu faktor. Misalnya orang tuanya ada yang mengalami gangguan kejiwaan, kecemasan ataupun depresi, maka bisa terjadi risiko yang lebih tinggi menurun kepada anaknya. Faktor genetik berarti ada ya? Faktor genetik. Kemudian faktor kedua itu adalah psikologis. Jadi bagaimana seseorang menghandle suatu stres yang dialami. Apakah dia bisa santai gitu ngadapin suatu tekanan atau malah dia kayaknya pikirin terus tuh. Biasanya tipe-tipe yang perfeksionistik gitu ya. Jadi pengen semuanya teratur sesuai dengan keinginan. Ketika tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka muncullah suatu keadaan depresi. Kemudian terkait sama social factor tadi, misalnya di tempat kerja ya. Tentunya kan di tempat kerja kepribadian orang beda-beda. Seperti itu bisa saja terjadi ada perbedaan pendapat di tempat kerja. Dan gesekan-gesekan itu bisa menimbulkan keadaan depresi juga, Dok. Kemudian ditambah jam kerja yang terlalu panjang, sehingga tidak ada work-life balance ya, Dok ya, yang sekarang ya. Kemudian juga yang lainnya itu seperti adanya perasaan-perasaan sedih yang mendalam itu juga disebabkan karena sebenarnya beban kerja yang terlalu tinggi, pressure yang tinggi, tekanan ya. Tekanan. Oke. Jadi
memang penyebabnya bisa dari individual, dari diri orang itu sendiri, ataupun dari sosial, dari pekerjaannya, ataupun dari riwayat keluarga yang tadi genetik tadi ya, Dok ya. Kira-kira penyakit apa yang bisa berkaitan atau mungkin ditimbulkan oleh karena depresi itu sendiri atau kecemasan itu sendiri? Sebenarnya awal mula depresi itu bisa menyebabkan berbagai gejala ya, dan berbagai gangguan. Misalnya paling sering itu adalah sakit kepala. Sakit kepala, oke, betul itu. Jadi sakit kepala itu untuk keadaan depresi biasanya terus-terusan. Gitu. Oh, bedanya kalau sakit kepala nggak punya uang gitu bisa juga ya lama-lama juga depresi ya. Betul. Itu sakit kepalanya di mana-mana ya, Dok. Oke, terus. Kemudian biasanya ada chronic pain. Chronic pain, tadi nyeri yang lama ya, berkepanjangan atau kronis ya. Kemudian udah diobatin, biasanya udah diberikan obat anti nyeri, kemudian dicari sebabnya, kok nggak ada ya sebabnya. Ternyata munculnya akibat depresi, seperti itu. Jadi sebab organik atau dari tubuh nggak ada gitu ya. Kemudian yang lainnya misalnya tekanan darah tinggi, itu juga bisa menjadi suatu sebab. Karena pada keadaan stres ataupun keadaan kecemasan ataupun depresi, terjadi pelepasan hormon stres. Kita sebut sebagai hormon kortisol. Kortisol, ya. Dan kortisol ini akan meningkatkan tuh tekanan darah. Jadi otomatis ketika kita ngalamin keadaan stres, kemudian pola makan kita juga nggak baik, ya kan? Banyak makan yang asin gitu, jadi bisa meningkatkan tekanan darah. Oke. Kalau lambung, Dok, itu sering kali ya. Lambung itu juga kah? Ya. Betul banget. Jadi kalau lambung itu sebenarnya ada masa di mana tubuh kita itu coba untuk mengenali ya perasaan sedih itu. Kalau di ilmu psikiatri ada yang disebut sebagai keadaan psikosomatis ya. Psikosomatis, betul. Gitu. Jadi sebenarnya karena psikis menyebabkan soma atau badannya itu terganggu. Jadi salah satu yang bereaksi itu kalau kan sedih ada nangis kayak gitu ya. Tapi kalau di tubuh kita juga nangisnya itu dengan cara lambung itu sebenarnya. Jadi lambung kita jadi lebih asam gitu ya. Jadi muncul tuh mulai muncul adanya sakit lambung, kok nggak baik-baik, mual terus kayak gitu. Terus apalagi karena pikiran seringkali nggak mau makan, tambah lagi asam lambungnya meningkat ya. Terus kalau bisa juga nggak meningkatkan gula darah tinggi? Bisa juga, Dok. Jadi mekanismenya kurang lebih sama gitu. Jadi hormon stres ini kortisol juga ternyata jahat banget ya, Dok ya. Jadi dia akan meningkatkan juga peningkatan glukosa di dalam tubuh atau gula di dalam tubuh. Dan juga kita tahu bahwa keadaan depresi itu bisa terjadi peningkatan nafsu makan juga atau misalnya penurunan nafsu makan. Jadi ketika orang stres kan ada yang disebut sebagai stress eating ya. Ya betul. Aku baru mau nanya itu. Ada orang stres itu justru makannya banyak. Tapi ada juga yang nggak mau makan, itu gimana itu? Iya betul. Jadi ketika dia terlalu makan terlalu banyak, makanya kan gula darahnya cenderung lebih tinggi. Karena ketika kita stres, kita makannya sukanya yang mana? Biasanya yang manis-manis. Ya, yang manis-manis. Ya, karena itu adalah instant gratification untuk otaknya kita gitu. Supaya glukosanya itu cukup. Supaya kita rasanya, enak, fulfill nih rasanya. Jadi kayak endorfinnya keluar, rasa nyamannya keluar. Rasa nyaman gitu. Ya secara tidak langsung itu akan meningkatkan juga ya, Dok ya. Gula darah. Mungkin sehari 2 hari belum terasa, tapi kalau sudah berbulan-bulan, kemudian jadi habit ya, jadi kebiasaan. Nah itu dia bisa meningkatkan gula darah yang berisiko menjadi diabetes nantinya. Ya. Jadi Sobat Sehat Koja semuanya yang makannya kadang berlebihan atau nggak mau makan sama sekali, itu hati-hati. Jadi mesti ngecek diri kita sendiri apakah kita ada stres atau sudah justru malah sampai ke tadi ya depresi yang sudah ada gangguan gangguan dari perilaku ataupun gangguan dari fungsi kita sebagai manusia ya. Oke. Banyak ya ternyata dari stres atau depresi atau kecemasan itu bisa menimbulkan berbagai banyak hal yang negatif bagi kehidupan atau tubuh kita atau hidup kita ya. Terus gimana, Dok? Gimana cara menjaga supaya kita kalau stres, saya pikir ya stres itu tiap orang juga ini ya. Saya mau ini tadi aja podcast ini juga ada stresnya juga ya. Saya belum baca, kemarin udah dikasih temanya ini tapi saya belum baca, itu juga bikin stres juga ya. Nah, stres itu kan pasti semua orang menghadapi, nggak cuma saya ya. Jadi kita mau berangkat kerja aja lah. Hari ini bajunya apa? Udah milih kan, milih stres ya.
bener nggak nih, salah nggak, nah itu, terus mau naik apa ke sana, lalu lintasnya macet nggak ya, stres nggak, jadi harus berangkat jam berapa, segala macam itu ya. Jadi stres itu saya pikir setiap orang juga pernah ngalamin seperti itu, bahkan semua orang ya yang nggak sakit pun atau kita pun sehari-hari juga menghadapi itu. Nah, gimana menjaga dari yang stres tadi supaya tidak menjadi depresi atau kecemasan, sehingga fungsi kita sebagai individu itu nggak terganggu, baik diri kita ataupun lingkungan kita nggak terganggu. Itu gimana dok cara mencegahnya? Jadi caranya adalah kita coba untuk manajemen stres. Manajemen stres, Ya. oke. Jadi manajemen stres itu banyak hal yang bisa kita lakukan seperti 101 untuk penanganan ya, untuk ketika kita stres. Sebenarnya kita coba jabarin aja hal-hal apa yang bisa bikin kita lebih rileks. Contohnya, ada orang yang nonton kok lebih nyaman ya. Ada orang yang olahraga nyaman, Dengerin ada musik. gitu. Jadi ada berbagai hal yang bisa kita lakukan. Berarti aktivitas yang membuat kita rileks ya. Oke. Kemudian juga kita coba untuk berkomunikasi gitu ya dengan orang yang bisa kita percaya. Kemudian kalau misalnya memang keadaannya lebih berat, mungkin butuh bantuan dari profesional untuk bantu kondisi kita seperti itu. Nah, kapan kita butuh ke profesional? Itu ada batasnya nggak? Kira-kira apakah ketika kita nggak bisa handle atau gimana itu? Itu yang tahu kan sebenarnya kita juga, atau kadang kita sebenarnya nggak sadar sebenarnya kita nggak bisa handle tapi mencoba handle, itu gimana itu? Kalau sudah menimbulkan keluhan atau gimana itu? Iya dok. Jadi biasanya memang untuk stres-stres awal biasanya kita merasa kayaknya oke-oke aja nih seperti betul. itu. Namun kalau sudah masuk ke tahap burnout tadi dok yang udah yang mulai berkepanjangan gejala mingguan ya. Itu adalah suatu warning sebenarnya. Sebenarnya kita butuh nih untuk cerita setidaknya gitu ya. Kemudian kita coba untuk minta bantuan ke profesional supaya kita lebih awal mendeteksi sehingga bisa membantu kita kembali produktif. Oke. Teman-teman semua, kalau yang merasa bahwa stresnya berkepanjangan, bahkan sudah mengarah ke kecemasan yang berlebihan dan mengganggu aktivitas ataupun lingkungan, bisa konsultasi ke profesional ya. Di RSUD Koja sendiri ada beberapa profesional ya, yang psikiater di sini, yang spesialis kedokteran kesehatan jiwa ya, ke SPKJ kesehatan jiwa. Ada berapa dok di sini dok? Ada 3. Oh, ada 3 yang siap membantu Sobat Sehat Koja semuanya untuk mengatasi masalah mental. Nah, ini seringkali ditanyakan dan orang itu nggak berani ke psikiater atau ke dokter SPKJ karena takut dibilang gila. Nah, itu gimana itu dok? Menghilangkan pola pikir yang salah itu. Iya, jadi yang pertama bahwa ke psikiater itu bukan hanya tadi orang dengan gangguan jiwa berat ya. Ya, betul. Tapi juga sekarang kita tahu bahwa ODMK juga ya, orang dengan masalah kejiwaan. Orang dengan masalah kejiwaan. Oke. Seperti gangguan mental emosional, kayak tadi mulai sulit tidur atau mulai rasa cemas berlebihan, kemudian sedih yang terus-menerus, itu juga bisa dibantu. Dan banyak juga yang mengalami pemulihan ketika sudah dibantu, ditolong dengan profesional seperti itu, dok. Biasanya dengan konseling aja sama obat-obatan atau tergantung kondisi masing-masing atau gimana dok? Tentunya kita harus melihat case by case ya. Beda-beda ya. Beda-beda. Apakah hal ini masuk ke kriteria ringan, sedang atau berat. Biasanya kalau ringan dengan kita melakukan psikoterapi atau konseling cukup dok. Cukup. Ya. Tapi kalau misalnya memang gejalanya sudah banyak banget, kemudian seperti yang tadi dokter bilang udah sampai sakit kepala, kemudian juga mengganggu kegiatan harian, tidak bisa tidur ya, otomatis kita akan memberikan pengobatan untuk pasien tersebut. Oke. Terus ini kan tadi kita temanya kesehatan mental di tempat kerja ya. Kira-kira menurut Dr. Kasmianto, peran perusahaan apa nih supaya menjaga kesehatan mental dari para pekerjanya? Jadi yang pertama mungkin kadang-kadang pekerja itu kan terlalu banyak ya waktu jam kerjanya, mungkin bisa diperjelas, mungkin regulasi terkait jam kerja, kemudian ada waktu juga untuk bisa libur ya, untuk bisa mereka bersenang-senang juga gitu ya, mengambil waktu untuk relax. Kemudian juga perlu adanya mental health education ya, untuk para pekerja. Kemudian banyak juga sekarang perusahaan yang punya
link untuk bisa mendapatkan bantuan juga ya dari profesional sehingga bisa men-screening sebenarnya karyawannya yang mana yang memang berpotensi untuk mengalami masalah kesehatan mental seperti itu. Dan juga bila memang di perusahaannya itu punya fasilitas ya, seperti di rumah sakit punya fasilitas profesional, psikolog atau psikiater, maka manfaatkan. Iya. Jadi kalau bisa sedini mungkin ya dok. Betul. Ya, supaya nggak berkelanjutan, supaya menjadi depresi ya. Kalau stresnya nggak bisa handle sendiri, sebaiknya konsultasi ya. Memang kadang ada beberapa orang yang kayak introvert itu agak susah ya dok ya, untuk bercerita atau untuk apa ya istilahnya membuka diri. Nah itu tapi kalau teman-teman semua sobat sehat Koja semua sudah merasa bahwa itu mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya mencari bantuan ke profesional. Oke. Sebelum kita tutup ya Dr. Kasmianto, kira-kira pesan apa yang bisa diberikan kepada sobat sehat Koja semuanya tentang kesehatan mental? Mungkin edukasinya pesan-pesan dari Dr. Kasmianto kepada sobat sehat Koja semua. Bisa ya. Iya. Silakan. Untuk sobat sehat Koja, jadi jangan takut untuk berkonsultasi dengan psikiater karena psikiater mampu untuk membantu masalah yang sedang sobat sehat alami, misalnya keadaan stres, ataupun kecemasan, ataupun kondisi depresi. Kadangkala kita hanya memikirkan kesehatan fisik saja, tapi tidak kita rawat kesehatan jiwa kita. Sementara tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa juga. Untuk itu, jadikan kesehatan mental sebagai prioritas, bukan sebagai pilihan. Berikut dari saya. Oke. Aduh, pesan yang mendalam ya. Jadi kesehatan mental itu prioritas, bukan satu pilihan. Jadi kalau mental kita itu sehat, pasti ya semua produktivitas kita juga akan meningkat dan istilahnya fungsi kita sebagai pribadi juga akan berkembang, bahkan akan mencapai the bestnya dari diri kita sendiri ya. Oke sobat sehat Koja, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai saat ini kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya, dan ingat pesan Dr. Kasmianto tadi, kesehatan mental itu prioritas ya. Jangan malu untuk berkonsultasi ya. Terus dijamin rahasianya, rahasianya dijamin ya. Jadi nggak usah takut bercerita dan nggak usah takut untuk berkonsultasi kepada yang kompeten atau expertnya. Oke, kita jumpa lagi dalam topik yang lain. Sampai jumpa, sehat selalu.